Halo semuanya, gue Ryan Live dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. Nah, di video kali ini gue pengen ngajakin kalian buat analisis bareng-bareng nih sama gue ke salah satu channel YouTube favorit gue yaitu Fox. Yang dimana isinya adalah video-video dokumenter dengan style editing dan storytelling yang menurut gue sih di luar nalar banget ya. Ini production value-nya sangat-sangat bagus. Oke, kalau misalkan kayak gitu, sebelum kita lanjut, bumper dulu. Let's go. Nah, kenapa sih gue berminat buat ngebahas Fox di video kali ini? Alasannya simple banget, karena dari dulu gue suka film dokumenter, salah satunya adalah The Great Hack. Kalau misalkan kalian pernah nonton, itu adalah salah satu dokumenter yang paling bagus. Dan gue juga suka motion graphics, yang dimana menurut gue motion graphics itu adalah salah satu media audiovisual yang paling unik. Karena ya kita bermain dengan bentuk-bentuk abstrak buat dijadiin animasi yang ciamik dan keren untuk dilihat, enjoyable. Dan makanya pas gue discover channel Fox dan gue nonton, itu kan kayak gabungan dari keduanya, antara dokumenter yang dipaduin dengan motion graphics. Ya makanya dong, gue langsung addicted banget, gue suka dan gue selalu nonton dari awal, dari dulu sampai sekarang. Maka dari itu gue pengen ngajak kalian buat analisis Fox bareng sama gue. Yang dimana konteks analisis di video kali ini lebih ke seputar editingnya, karena seperti yang kalian tahu, gue juga lebih condong ke motion graphics kan. Bukan tipikal dokumenter biasa yang dimana isinya adalah A-roll dari orangnya yang diinterview, kemudian ditambahin B-roll atau cinematic shots jadiin selingan-selingan kayak gitu. Tapi mayoritas video-video Fox itu berlandaskan ke voice over dan musik yang kemudian dipaduin dengan motion graphics. Dan motion graphicsnya tuh bukan yang simple doang guys. Lo bisa ngeliat banget di video-videonya kalau mereka tuh sangat all in, full effort dalam ngebuat setiap motion graphics yang ada. Contohnya adanya penambahan elemen tekstur gini yang bikin teksnya terkesan berkarat dan rapuh, ringkih. Ya lo ngerti kan maksud gue. Terus di sini mereka buat style desainnya vintage dengan tipografi layaknya di koran supaya matching dengan poster asli yang mereka kutip. Gabungin ini dengan sound design, narasi, dan musik di background. Wah, jadi makin cakep banget asli. Dan masih banyak lagi video-video yang bisa lo tonton. Mereka punya banyak banget segmen, tapi most of the time style design dan motion graphicsnya itu serupa. Nah, hal ini tentu bikin experience kita sebagai penonton itu jadi makin imersif. Karena kayak kalau misalkan kita ke exhibition atau ke museum deh, pasti nuansanya dibikin setotalitas mungkin kan supaya kita bisa lebih dapet perasaannya gitu. Menurut gue, hal yang bisa gue ambil dari poin pertama ini adalah imersi audiens itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dan cara terbaik buat maksimalinnya adalah dengan memusatkan style kreatif kita ke hal yang kita bahas. Kayak gitu. Di chapter 1 barusan gue nyinggung soal style desainnya yang vintage. Nah, motion graphics-nya di Fox sendiri itu ngereplikasi hal-hal yang vintage. Contohnya kayak gini guys. Di beberapa video yang munculin slideshow foto, mereka ngereplikasi kamera zaman dulu dengan cara bikin animasi fotonya tuh gerak dikit aja di awal, ditambahin blur kayak kamera lens blur gitu, dan frame rates yang patah-patah. Karena kamera zaman dulu itu belum bisa ngerekam sehalus kamera digital zaman sekarang kan. Terus salah satu yang populer adalah efek stabilonya. Nganimasiin shape dengan warna stabilo, ditambahin sound effect-nya juga, kita sebagai penonton juga makin ngerasa hidup kan, dan kayak ada tactile feel dari si stabilonya itu. Terus contoh lain di video yang ngebahas soal 8-bit arcade font, jadi ngebahas soal font, mereka bikin desain yang nyerupain old school game zaman dulu, lengkap sama teksturnya. Jadi kita seolah-olah kayak lagi nonton lewat TV tabung zaman dulu, kan keren banget ya? Nah, jadi kalau gue simpulin lagi, mimicking reality atau niruin realitas itu adalah salah satu cara yang paling bagus untuk nyiptain imersi. Karena ya kita of course pengennya sesuatu yang real kan. Oke, di chapter yang ini gue pengen lebih bahas lanjut soal kreatifnya. Fox itu kan channel di YouTube, which is a digital media digital. Gak melulu harus selalu ngikutin realitas, kadang juga bisa nge-emphasisin dari stylized art atau ya sentuhan artistik buat nyiptain imersi. Kalau di chapter sebelumnya, kan gue lebih bahas soal karakteristik videonya yang niruin hal-hal di zaman dulu, kayak TV tabung, stabilo, kamera zaman dulu, dan lain sebagainya. Nah, kalau di chapter yang ini, gue lebih pengen bahas soal perpaduan motion graphics, yang dimana ini adalah suatu media yang baru, modern, yang kemudian dipadukan dengan karakteristik tersebut. Jadi contohnya kayak animasi blueprints, peta, dan charts atau kayak grafik gini, ini dibikin motion graphics yang dimana itu modernnya, kemudian dikasih sentuhan karakteristik dari vintage yang zaman dulunya. Jadi ya animasi motionnya nggak melulu realis, kadang kayak simple, bikin keyframe position, di stretch, mainin opacity, hue and saturation, dan lainnya gitu yang nggak bisa didapetin dengan cara tradisional. Tapi dikasih karakter kayak tekstur dan penggunaan warna yang kayak udah berumur gitu. Makanya lebih sering kan lo ngeliat backgroundnya itu warna krem terang ketimbang putih halus yang putih banget gitu guys.
Sound effects juga lagi-lagi berperan banget. Jadi kayak kombinasi antara motion graphic, sound effect, dan juga pengimplementasian karakteristik dari vintage tadi. Sama mayoritas motion graphics di Fox itu punya frame rate yang rendah. Jadi kalau kita nonton tuh kayak ada kesan patah-patahnya. Dan ini tuh disengaja. Karena kenapa? Ini buat ngereplikasi juga dari kamera zaman dulu. Kamera zaman dulu itu belum bisa nge-record semulus kamera sinema atau film atau bahkan kamera digital yang lagi gue pakai sekarang ini, Sony Alpha 7 Mark II. Kamera zaman dulu itu kalau nggak salah cuma bisa nge-record sampai 16 fps, yang dimana itu udah termasuk yang paling halusnya gitu. Makanya ketika ini diimplementasiin ke video-videonya Fox, ini somehow bikin kita ngerasa familiar. Kayak ada pergabungan antara modern dan hal yang zaman dulu. Jadi ya kesimpulannya, Fox menurut gue adalah salah satu yang terbaik, atau kalau enggak, ya yang terbaik dalam hal stylized documentary. Gue nyaris nggak pernah ketinggalan kalau misalkan Fox ngerilis video baru, karena gue yakin gue bisa dapat inspirasi dan referensi untuk bikin motion graphics dari situ gitu guys. By the way, nextnya gue bakalan coba untuk bikin tutorial dari efek-efek yang digunain Fox, mungkin stabilonya, mungkin animasi patah-patahnya, dan lainnya. Jadi stay tune terus di channel gua, make sure buat kalian subscribe. Dan yes, kalau lo mau pelajarin motion graphics dengan lebih lanjut, lebih dalam sama gua langsung, gua kebetulan ngajar di kelas online Video Labs, yang dimana itu adalah kelas kreatif, kelas videografi, editing, bahkan Unreal Engine, itu juga diajarin di situ. Jadi lengkap banget lah untuk keperluan skill set kreatif kalian gitu. Nah, gua nggak pengen terlalu banyak promo, jadi mending langsung kalian klik aja link yang ini, dan juga gua taruh di deskripsi, dan kalian bisa baca detail-detail kelasnya. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini. Stay safe, stay healthy, stay happy, and of course, stay creative. Let's go!